Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Abdillah, NIM 221001 dari jurusan Ekonomi Syariah semester 2 kelas A. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait tentang ulangan tengah semester dari mata kuliah TIK, yaitu eh, sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Aan Ansori MKOM. Semoga beliau selalu dalam sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya akan membuat video terkait tentang soal-soal yang telah diberikan. Nah, di sini ada 10 soal ya yang terlihat. Nah, di sini ada 10 soal. Jadi, di sini kita akan ngebahas ya, ngebahas terkait 10 soal ini. Jadi, tetap diperhatikan. Oke, guys. Nah, oke. Yang pertama, kita akan menjelaskan terkait persamaan dan perbedaan komputer dengan manusia. Nah, di sini sudah ada jawaban ini. Tadi sudah saya cari. Nah, jadi jawabannya itu yaitu persamaan antara komputer dan jadi kita cari dulu persamaannya, yaitu persamaan antara komputer dan manusia adalah keduanya dapat melakukan pemrosesan informasi penyimpanan data dan komunikasi dengan penggunaan lain. Namun, nah, di sini ada tiga perbedaan. Nah, di sini yang pertama yaitu komputer hanya dapat melakukan tugas yang diberikan padanya, sedangkan manusia dapat melakukan pemikiran kreatif dan mengambil keputusan berdasarkan situasi dan pengalaman mereka. Nah, jadi manusia itu lebih kreatif ya, meskipun ya yang menciptakan komputer ya manusia itu sendiri ya. Nah, di sini yang kedua, manusia memiliki kemampuan untuk merasakan emosi dan memiliki koneksi sosial yang kompleks, sedangkan komputer hanya dapat melakukan tugas secara logis dan tidak memiliki emosi. Nah, itu perbedaannya. Nah, yang ketiga ada manusia dapat belajar dan berkembang sepanjang hidup mereka, sementara komputer hanya dapat ditingkatkan melalui pemrograman. Nah, jadi manusia itu ya sepanjang hidup kita ya kita masih bisa gitu melakukan perubahan atau apapun gitu ya. Tapi kalau komputer ya terbatas gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Di sini mengapa manusia membutuhkan komputer atau teknologi informasi? Nah, sebelumnya sudah kita bahas ya di kuis sebelumnya nih. Di sini ada. Nah, karena manusia membutuhkan komputer atau teknologi informasi untuk memudahkan proses pemrosesan dan penyimpanan informasi, meningkatkan efisiensi dalam bekerja, mempercepat komunikasi, dan memperoleh akses ke informasi dari mana saja di dunia. Nah, dalam era digital saat ini, komputer dan teknologi informasi juga menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan sehari-hari seperti dalam bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Nah, jadi semakin berkembangnya teknologi ya, jadi kita juga harus memakai teknologi ini gitu ya. Jadi manusia itu sangat membutuhkan gitu dengan teknologi ini, apalagi dalam pendidikan gitu. Banyak tutorial-tutorial tentang pendidikan itu ada di YouTube atau di website-website lainnya gitu. Nah, yang ketiga yaitu di sini soalnya apa? Sebutkan dan jelaskan pengulangan komputer. Nah, di sini saya udah dapat nih ada berapa nih? Ada 5. Pertama ada superkomputer, kedua ada komputer mainframe, mini komputer, komputer pribadi, dan tablet. Nah, superkomputer itu apa? Komputer dengan kemampuan pengolahan data paling tinggi dan digunakan untuk penelitian ilmu dan teknik. Nah, ini mungkin komputernya sudah jenis paling atas gitu ya, mungkin buat ya ini penelitian ilmiah dan teknik. Nah, komputer mainframe, komputer besar yang mampu menangani banyak pengguna secara bersamaan dan digunakan dalam aplikasi bisnis dan pemerintahan. Nah, mungkin ini pernah kita lihat kayak misalnya di film-film gitu ya, komputer yang banyak gitu ya, yang mainframe gitu ya. Jadi di sini ada mini komputer, komputer yang lebih kecil dari mainframe dan digunakan dalam bisnis kecil dan menengah. Jadi ketiga di atas ini sudah dipakai oleh perusahaan-perusahaan gitu ya. Nah, ini ada komputer pribadi, komputer digunakan untuk perlukan pribadi mengakses internet dan memainkan game. Nah, ini mungkin masuk ke dalam jenis kategori yang sering kita pakai ya. Nah, di sini ada tablet. Nah, portable dengan layar sentuh yang dapat digunakan untuk browsing, membaca dan ya. Nah, di sini bisa dikatakan seperti HP ya kalau misalnya begitu. Nah, maaf, di sini mungkin ada lagi nih smartphone ya. Nah, ini baru HP nih. Tablet tuh beda lagi berarti ya sama smartphone. Nah, komputer genggam yang memiliki fungsi telepon, kamera, dan dapat mengakses. Ya, itu HP kita sendiri gitu. Oke, lanjut yang ke nomor 4. Apa di sini? Jelaskan tentang hardware di bawah ini. Nah, hard disk, floppy disk, flash disk, compact disk, solid state drive, atau SSD. Nah, di sini setelah dapat nih. Nah, hard disk komponen penyimpanan utama dalam sebuah komputer yang menyimpan data secara permanen. Nah, jadi hard disk itu untuk menyimpan data utama kita ya. Nah, di sini floppy disk penyimpanan data kuno yang biasa digunakan dalam komputer lama.
Komputer lama berarti komputer yang kayak misalnya kayak komputer tabung gitu kali ya. Nah, di sini ada flash disk. Nah, flash disk media penyimpanan data portable yang menggunakan teknologi flash memory dan dapat digunakan untuk menyimpan data dari berbagai perangkat. Nah, di sini ada compact disk, media penyimpanan data kuno yang digunakan pada komputer compact pada tahun 1990-an. Nah, di sini yang terakhir ada solid state drive atau SSD, komponen penyimpanan data yang lebih cepat dan lebih tahan lama daripada hard disk yang menggunakan teknologi flash memory. Ini bisa digunakan di solid state drive ini mungkin sudah digunakan ya. Jadi ya laptop-laptop tuh sekarang udah yang dulunya HDD sekarang udah SSD ya. Ya SSD ya mungkin ya ini lebih cepat dan lebih tahan lama gitu. Jadi komputer-komputer baru atau laptop-laptop baru itu eh, mungkin dari apa speknya itu udah SSD gitu yang terus gitu. HDD dulu itu HDD berarti ada tingkatnya. Nah, oke lanjut nomor 5. Nomor 5 di sini soalnya apa? Jelaskan tentang software di bawah ini Windows OS, Mac OS, Compact Disk, ada lagi Compact Disk ini Symbian Operating System. Nah, 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 5. Nah, Windows OS sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Nah, Windows ya, ya kita sudah tahu semua lah Windows itu sudah banyak. Linux OS sistem operasi open source yang bisa gratis dan dapat diakses dari siapa saja. Linux Mac OS sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple untuk produk Macintosh mereka. Mac OS ya Mac OS. Compact Disk tidak ada software yang disebut Compact Disk. Sebelumnya Compact merupakan sebuah produsen komputer dan laptop ya. Di sini ada Symbian Operating System, sistem operasi yang digunakan pada ponsel Nokia dan digunakan untuk mengoperasikan aplikasi memori dan hardware ponsel. Ya, nah oke di sini kita lanjut nomor 6 soalnya jelaskan tentang memori, CPU dan prosesor. Nah di sini telah saya dapati ya. Jadi memori itu yang sempat kita bahas juga kemarin ya di video sebelumnya. Memori ini komponen dalam sebuah komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan informasi sementara dalam jumlah besar, terdiri dari RAM atau Random Access Memory dan ROM. Nah, CPU, Central Processing Unit, merupakan komponen utama dalam sebuah komputer yang digunakan untuk melakukan pemrosesan data dan instruksi. Di sini ada prosesor, komponen dalam CPU yang bertugas untuk mengambil instruksi dari memori, menerjemahkannya, dan melakukan operasi pada data. Oke, jadi itu ya arti dari memori, CPU, dan prosesor ya. Nah, kita lanjut nomor 7. Nomor 7 itu soalnya jelaskan dan beri contoh tentang hardware, software, dan firmware. Nah, pada video sebelumnya juga kita sudah membahas tentang ini ya. Jadi hardware itu komponen fisik dalam sebuah komputer atau perangkat elektronik yang terdiri dari CPU, memori hard drive, dan sebagainya. Nah, contohnya itu ada monitor, keyboard, mouse, printer, dan speaker. Nah, seperti sekarang ini saya memakai mouse ini, mouse ya, monitor. Nah, di sini ada software, program, atau aplikasi yang dapat dijalankan pada sebuah komputer yang terdiri dari sistem operasi, aplikasi, dan game. Contohnya seperti Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan Google Chrome ya, yang sering kita pakai ya, kayak Mozilla Firefox, terus ada banyak lagi ya. Nah, ada juga brandware ya, orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memperbaiki komputer dan perangkat elektronik maaf. Jadi contohnya di sini ada teknisi komputer, programmer, web designer ya. Nah, ini contoh-contohnya. Teknisi komputernya, programmernya, web designernya. Yuk, nomor 8. Nomor 8 di sini kita akan di sini ada sebutkan dan jelaskan tentang generasi komputer dari generasi pertama sampai dengan sekarang. Nah, jadi di sini telah kita ketahui. Nah, di sini ada 5 generasi. Jadi ada generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat dan kelima maupun kelima. Pertama dari 1940 hingga 1950 digunakan tabung vakum sebagai media penyimpanan dan memiliki peran besar. Tabung vakum ya. Nah, di sini generasi kedua 1950 hingga 1960 digunakan transistor sebagai pengganti tabung vakum dan ukurannya lebih kecil. Mungkin ya, jadi dari pertama tuh kita yang kita ketahui yaitu itu lebih besar gitu ya. Nah, jadi semakin sini makin kecil gitu, seperti yang dibahas kemarin ya. Jadi uh, semakin canggih, jadi memasukkan data itu dari yang besar semakin kecil ya, kayak nano-nano gitu ya. Nano. Generasi ketiga 1960 hingga 1970 ini prosesnya kurang 10 tahun ya. Dengan sirkuit kepada sebagai media penyimpanan dan menaikkan kecepatan pemerintahan. Lalu generasi keempat 1970 hingga 1990 digunakan mikroprosesor nah mikroprosesor ini nah kecil yang memungkinkan pembuatan komputer personal. Nah generasi kelima 1980 hingga sekarang menggunakan teknologi mikroprosesor yang semakin canggih termasuk kemampuan grafis dan komputer jaringan. Adapun yang nomor 9 ya soalnya kita lihat dari di atas ya.
Nah, jelaskan tentang jaringan komputer dan berikan contohnya. Di sini telah saya dapati jawabannya itu jaringan komputer adalah koneksi antara dua atau lebih perangkat komputer yang memungkinkan mereka untuk berbagi data, sumber daya, dan informasi. Contohnya jaringan kantor, jaringan rumah, dan jaringan internet. Jadi ya bisa berbagi kayak misalnya ya dua perangkat atau perangkat ya lebih kurang lebih ya kayak WiFi gitu, WiFi terus ada routernya gitu. Jadi bisa dibagikan untuk koneksi antara dua atau lebih perangkat komputer gitu. Nah, di sini ada yang nomor 10 ya. Kita lihat dulu soalnya apa di sini. Jelaskan tentang komunikasi data dan berikan contoh. Nah, kita lihat nih jawabannya. Nah, di sini komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data melalui jaringan komputer. Proses ini melibatkan penerimaan paket data dari pengirim ke penerima melalui kabel atau median kabel seperti gelombang split. Nah, contohnya pengiriman email, transfer file, pengiriman video, pesan teks, dan browsing web. Nah, ini mungkin komunikasi dasar dan contoh-contohnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan ya di video kali ini terkait tentang soal-soal dari TIK ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.